Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekarang udah masuk ke video kelima ya untuk yang bicara bahagia. Malam ini saya tidur di ruang tamu ya, jadi kasur saya pindahkan. Soalnya saya nggak bisa tidur, jadi harus cari posisi yang baru gitulah barangkali bisa mempermudah tidur saya gitu. Hari ini saya akan menceritakan mengenai kenapa gitu ya. Sebenarnya masalah saya tuh ya udah beres lah mengenai akademik. Sekarang lanjut ke masalah pribadi gitu. Nah, yang buat masalah akademik saya terganggu gitulah, yang membuat akademik saya bermasalah itu yang masalah pribadi gitu. Saya tidak bisa menyelesaikan urusan pribadi saya mengenai asmara, pertemanan, masalah persahabatan dengan baik gitulah. Jadi semuanya serba diumbar gitu. Tapi tujuannya tidak ada yang terselesaikan dengan cepat gitu. Jadi tidak tahu jalannya gimana, tapi ya salahnya saya juga nggak nanya ke yang lebih senior, ke yang lebih punya pengalaman. Jadi serba disimpan sendiri gitu. Ke orang tua eh, tidak bertanya mungkin, tapi ketika udah kejadian baru ngomong. Jadi ya begitulah. Jadi secara akademik mah dari yang saya ambil amanah gitulah di luar akademik saya gitu. Ya semua dari risikonya mungkin ya. Jadi bukan kayak anak SD yang asal main, asal ambil terus pergi. Jadi harus ada yang ditanggung gitu kan, ada yang harus diterima resikonya. Cuma alhamdulillah seperti udah cukuplah ikhtiar saya gitu untuk menunjukkan bahwa saya itu benar-benar berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah kemarin. Ya banyak hal yang saya pelajari, yang saya ambil hikmahnya mengenai ketika kamu mengambil tanggung jawab ya harus diselesaikan gitu. Mungkin orang banyak kan ya ikut apa-apa tuh ya asal mungkin, tapi juga awal juga udah niatnya seperti itu. Kalau saya kan niatnya mungkin sambil itu jadi beriringan itu, sambil melakukan sambil pelan-pelan nyari niatnya apa, cari alasannya kenapa, mungkin seperti itu ya. Ya mungkin dari ya mungkin masing-masing gitu ya. Jadi kalau si A niatnya seperti itu ya mungkin hasilnya seperti itu, terus maklumnya orang seperti apa. Saya kan juga kebanyakan jalannya dibanding menjelaskannya gitu ya. Soalnya kan organisasi itu ya saya itu barulah ketika kuliah gitu. Zaman SD saya SMP SMA SD kan nonton temen gitu. Paling saya punya temen deket, dia megang organisasi di SMP, di SMA yang enggak, cuma ngerti. Terus ya, terus juga banyak ini kenakalan remaja saya ketika SMA yang membuat akademik saya di kuliah tuh bermasalah gitu. Ya semuanya mah dari sebelumnya mungkin, tapi alhamdulillah hadiah dari kuliah saya itu banyak hal positif yang saya terima sekarang gitu. Ya alhamdulillah saya kembali di lingkungan orang belajar gitu. Jadi ya banyak hal lah alhamdulillah, saya tuh pernah merasa terisolir gitu. Tapi ketika sekarang tuh makin bisa cukup merdeka untuk bicara, untuk berpikir. Ya kita kan hidup kan di negara yang merdeka gitu. Kalau kita pikirannya terbungkus perasaan takut terus kan gak akan maju mungkin. Ya alhamdulillah saya udah berani bikin video nih di atas kasur di posisi di ruang tamu, cerita-cerita mengenai masalah saya gitu yang membuat saya sulit untuk bersosialisasi dengan normal karena mungkin adaptasinya seperti itu mungkin ya. Jadi nggak bisa saya main ke dua dunia yang berbeda sekarang, belum bisa. Ada orang yang udah bisa karena udah terbiasa dari sebelumnya seperti itu, mungkin pelan-pelan ngerti, tahu mainnya, tahu ritmenya. Yang penting ketika masuk ke dunia itu tuh tidak ikut terbawa, hanya sebatas menyapa. Kan saya kan sekarang masih, wah, saya orang susah, justru yang saya rasakan tuh polos gitu. Jadi masuk ke dunia A tuh harusnya kan ngambil ilmunya, ngambil yang baiknya menurut kita, yang buruk kan jangan diambil. Saya kadang ngambil semuanya, jadi kayak terlalu menjiwai, terus pada akhirnya salah. Terus seperti mungkin niat minum alkohol, mungkin anak-anak gaul yang sekarang mah kan niat minum kan buat gaya-gayaan sama temen-temennya, buat senang-senang lah, have fun gitu. Dulu mah saya minum tuh karena faktor salahnya tuh karena patah hati sama orang tua, sama keadaan lingkungan, sama percintaan yang mungkin yang takut melampaui batas. Jadi larinya ke alkohol. Jadi larinya itu karena patah hati, mungkin salah kan. Jadi udah
emosi, udah gelap mata, udah kalut, lari ke alkohol. Malah itu justru kan deketnya kan ke hal-hal yang bahaya gitu, seperti ingin menghabisi nyawanya atau apa. Kan kebanyakan anak-anak muda kan sekarang niat alkohol kan buat senang-senang gitu kan, keren-kerenan. Ya mungkin lebih baik seperti itu. Jadi ke mental juga nggak terlalu bermasalah. Harusnya jangan ini ya, kalau ada masalah itu jangan dipendem, jangan dijadikan penyakit itulah sampai sakit hati, patah hati, sampai emosi terus lari ke alkohol. Jangan, itu orang-orang nggak bener. Mungkin pendidikannya kurang atau agamanya kurang ilmunya gitu, atau menghindari agama mungkin. Nah, mungkin seperti itulah pembelajaran dari hari kemarin. Sekarang mah udah cukup baik, udah bisa ngobrol di depan eh, kamera HP, terus direkam, terus masuk ke YouTube saya. Jadi alhamdulillah udah rajin lari saya tuh sekarang. Udah bisa baca buku, bantu orang tua. Walaupun dulu sifatnya berkebun random gitulah, nggak ada tujuan karena bener-bener dari dasar gitu, jadi kebun ngurus sendiri, ngebabat sendiri, ngarit sendiri dari durian yang bibit kecil terus sekarang bertumbuh. Allah ngasih ilham untuk main bonsai dari bibit-bibit kecil yang dibeli 15.000, terus ke hutan ngedongkel dari bangsa bonsai jenis kiserut atau Strebulus asper bahasa ilmiahnya, terus sisir. Ya, terus banyak hal lah yang saya lewati. Terus secara akademisnya mungkin dulu ya karena nggak satu-satu lah, jadi orang ada sifatnya yang ada masalah langsung selesaikan. Terus ke masalah berikutnya, urusan berikutnya selesaikan. Ini emang enggak, jadi saya seperti nunggu ilham loh. Seperti masalah yang akademik itu berat. Jadi posisinya itu ada, kalau dalam kalau dalam istilah rumah 10 tingkat nih. Di tingkat keempat sama kelima tuh saya tuh rapuh ini, kosong, jadi nggak bisa memperbaiki, harus turun terus diperbaiki, itu saya nggak bisa menunggu kuasa Allah. Jadi kayak Allah udah ngasih waktu buat saya untuk sembuh, untuk bisa memperbaiki masa lalu, alhamdulillah. Tapi itu nyata loh, beneran. Itu hal-hal yang buat saya tuh nangis karena saya tuh nakalnya tuh nggak menikmati loh, nakalnya nakal sedih, kayak nakal putus asa loh, kayak ya orang tua saya sibuk mungkin ya. Terus banyak omongan kanan kiri yang membuat saya tuh bingung lah soal fungsi uang. Bagi saya ada, dulu saya pernah asal jor-joran ngasih ke orang, hasilnya seperti apa. Sekarang saya belajar, jadi uang tuh bener-bener makanya pakai otak gitu loh, jangan jor-joran nggak jelas. Orang tuh kadang ada yang nguji gitu, mintanya orang tuh nguji. Ya kita mah sebatas memberi, tapi harus punya prinsip mungkin ya, biar nggak bahaya gitu. Mending eh, kita tuh nggak ngasih cuma dapat omongan gitu kan. Udah ngasih dapat omongan kan lebih capek kan. Jadi aturan mainnya jelas soal uang. Apalagi saya kan mesti minta ke orang tua kan. Saya selama sebulan tuh paling uang dapat pribadi berapa dari hasil Grab sama ngejual bibit bonsai. Saya kan dari orang tua itu, mumpung masih ada orang tua kan ya, juga survive lah, bekerja keras itu bapak saya di rumah bantu-bantu di kebun saya sampai kulit robek, sampai kena apa namanya duri-duri, sampai sakit, cuma kan alhamdulillah menikmati ya, banyak hal lah. Ya udah gitu aja ya. Jadi soal kayak akademik ini sebenarnya kurang ada nggak terlalu, udah bersih lah masalah akademik lah. Cuma kenapa saya susah kerja mungkin ya faktor pikiran lah. Karena ya memang nggak didiskusikan empat mata atau enam mata. Saya lebih banyak menimbulkan sendiri karena saya merasa salah loh. Malu kalau nanya salah orang lain. Oh saya juga sama kayak gitu Feb. Malah lebih parah, cuman gak enak kan ya. Jangan nyari teman dalam setiap kebodohan lah. Semoga kalau saya udah sadar, udah hijrah, udah memperbaiki kesalahan, teman-teman ikut memperbaiki, ikut hijrah. Jangan doktrin generasi yang lebih junior seperti kenakalan kita sekarang atau yang kemarin seperti itu. Ya udahlah, seperti itu. Maaf kalau ada salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.